Saya mau bicara tentang belajar dari kehidupan semut. Pagi ini kita akan belajar punya mentalitas, cara hidup dari binatang yang lemah, yang kecil. Tetapi Tuhan suruh kita berguru sama dia. Belajar dari kehidupan semut. Ya, apa yang kita bisa pelajari dari binatang kecil yang lemah, yang bernama semut? Mari kita baca Amsal pasal 6, ayat yang tidak asing buat kita. Di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, saudara ya. Saya baca ayat yang ke-6 ayatnya, saudara 7, 8-nya sama-sama, saudara ya. Begini kata firman ayat pasal 6 Amsal ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Terus 7 saudara. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ayat yang ke-8 sama-sama kita baca 2 dan 3. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Puji Tuhan. Pagi ini kita sama-sama belajar seperti saya katakan dari kehidupan mentalitas binatang yang kecil, yang lemah, yang bernama semut. Yang ternyata dari Amsal 6 ayat 6 sampai 8 firman Allah atau Tuhan mendorong kita untuk kita belajar dari binatang yang kecil dan lemah ini. Untuk kita berguru dari tingkah laku kehidupannya. Nah poin pertama, poin 1, saya akan bagikan beberapa hal. Hal yang pertama saya mau bagikan sama saudara, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kehidupan tingkah laku yang namanya semut. Mentalitas apa yang kita mau ambil, yang kita bisa belajar. Yang pertama saya mau bagikan adalah semut ini fokus untuk mencapai tujuan hidupnya. Yang namanya binatang semut yang kecil lemah itu, dia itu ternyata fokus saudara ya kepada sasaran yang dia mau capai dalam tujuan hidupnya. Ini persis seperti yang dikatakan firman Allah yang Paulus katakan pada jemaat di Filipi. Filipi pasal 3 13 sampai 14, coba kita baca dulu ayat ini sebagai pendahuluan. Filipi pasal yang keempat ayat 13 sampai 14 tentang fokus kepada tujuan seperti semut. Saya baca 13 ya, 14-nya sama-sama kita baca ya dengan saudara yang di rumah ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, kata Paulus, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mari sama-sama kita baca di ayat yang ke-14, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Poin pertama yang kita belajar dari binatang yang sebetulnya kecil dia dan tidak punya kekuatan. Binatang ini binatang yang lemah. Tapi firman Allah Tuhan mendorong kita untuk kita belajar dari binatang yang kecil sebetulnya. Gak punya kekuatan, dia lemah. Tapi punya mentalitas kehidupan yang sangat baik. Bahkan sampai Tuhan dan firman Allah dorong kita belajar dari binatang yang lemah, tidak punya kekuatan. Belajar dari hal apa? Dari mentalitasnya dia yang fokus kepada tujuan hidupnya. Pernahkah Anda, saya tanya sama saudara, apakah saudara pernah melihat yang namanya binatang semut pada waktu berjalan? Coba tolong lihat pada poin yang pertama, gambar ini. Saya tunjukkan di screen, saudara lihat gambar ini. Perhatikan ketika binatang semut itu sedang berjalan. Lihat dia lagi jalan. Lalu misalnya ada batu di depan semut yang lagi jalan menghalangi dia. Atau begini, pernah nggak Anda lihat semut lagi jalan, lalu Anda kasih tangan saudara di depan semut sebagai halangan rintangan buat semut. Apa yang terjadi? Pernah melakukan itu? Saya yakin yang terjadi begini, yang kita lihat begini. Semut dia nggak akan balik badan. Begitu semut lagi jalan kaki baris begitu saudara ya. Lalu Anda kasih halangan rintangan dengan tangan saudara. Maka yang terjadi begini kita lihat. Semut tidak akan berbalik badan lalu balik jalan ke arah yang semula. Enggak. Dia tetap maju ke depan, fokus kepada sasarannya. Fokus kepada tujuannya, bagaimana caranya. Dia merayap ke atas di tangan kita. Dia terus maju merayap di batu yang menghalangi dia. Tidak ada ceritanya yang namanya semut lagi jalan maju ke depan mencapai tujuannya. Ada halangan rintangan lalu dia balik badan ke arah jalan semula. Nggak ada ceritanya.
Di sini kita belajar poin pertama dari mentalitas binatang kecil lemah yang namanya semut. Meskipun dia kecil, meskipun semut gak punya kekuatan, tapi punya mentalitas yang luar biasa. Dia fokus mencapai tujuan. Tidak mudah dihentikan oleh halangan, tidak mudah dihentikan oleh kesukaran-kesukaran yang ada di hadapannya. Dia akan berusaha sekuat tenaga mencapai sasaran tujuannya. Fokus, saudara ya. Kita bukan hanya punya tujuan, tapi fokus kepada tujuan kita. Saya pagi ini jelas sebagai manusia meskipun hamba Tuhan tidak tahu apa yang saudara hadapi. Situasi apa yang hari-hari ini sedang saudara alami? Apakah saudara sedang bergumul dengan masalah? Apakah saudara sedang menjalani situasi yang rumit, situasi yang sukar dalam hidupmu yang menjadi halangan dalam hidupmu? Saya nggak tahu persis. Di dunia ini banyak orang berkata, walaupun sebetulnya menurut saya tidak tepat. Menurut saya kurang pas kalau orang punya statement, punya pandangan berkata bahwa begini, ada banyak orang di dunia ini gak punya tujuan hidup. Menurut saya gak pas pendapat ini. Menurut saya adalah kurang tepat kalau orang mengatakan bahwa ada banyak orang di dunia gak punya tujuan hidup. Kalau saya teliti, kalau saya cermati, semua orang di dunia ini sesungguhnya punya tujuan hidup. Tidak ada orang tidak punya tujuan hidup. Maaf ini ya, mungkin hanya orang yang tidak waras pikirannya. Orang yang mengalami gangguan jiwa mental atau pikirannya yang barangkali tidak punya tujuan fokus hidup. Tapi selama dia hidup normal, siapapun orang, mau orang bodoh, saya yakin pasti punya tujuan hidup. Tetapi yang menjadi persoalannya ketika dia berjalan menuju tujuan hidupnya, di tengah perjalanan mengarah kepada tujuan, ada halangan merintangi dia, ada tantangan merintangi dia, ada masalah-masalah yang menghalangi dia. Lalu kemudian yang terjadi begini, dia menyerah di tengah jalan, dia dihentikan oleh rintangannya. Ya, dia nggak melanjutkan tujuannya. Kenapa? Kalah sama halangan, menyerah. Punya tujuan hidup tetapi menyerah di tengah jalan. Itulah yang sesungguhnya terjadi di antara banyak orang termasuk kita. Gampang dihentikan oleh masalah. Makanya pesan saya lewat firman Allah ini, mari bergurulah, belajar untuk pagi ini kita punya mentalitas pada binatang yang lemah ini. Dia tidak mudah dihentikan oleh persoalan. Kalau istilah saya, binatang semut ini meskipun dia kecil dan lemah, gak punya kekuatan daya yang hebat. Kayak kita begitulah. Tetapi dia itu never give up, pantang menyerah sebelum tujuan tercapai. Pesan lewat pengajaran firman Allah ini, janganlah Anda sebagai anak-anak Tuhan mentalitasnya begini, mudah dihentikan oleh masalah. Pesan saya lewat firman ini, apapun masalah yang merintangi saudara, hari ini apapun kesulitan saudara, jangan kesulitanmu menghentikan langkah kita dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan punya tujuan besar dalam hidup kita. Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan kita. Seperti perjalanan Israel, Tuhan punya tujuan. Dikeluarkan dari Mesir, berjalan di padang gurun. Anda tahu tujuan Tuhan apa? Kanaan. Tuhan sediakan tanah yang limpah dengan susu dan madu di situ. Tapi banyak Israel terhalang oleh masalah di padang gurun. Gagal masuk tanah perjanjian. Kita kembali kepada Filipi pasal 4 ayat 13 tadi. Paulus itu punya tujuan dalam hidupnya. Dan dia mengarahkan diri kepada tujuan itu. Bahkan ada satu ayat saudara ya dalam Kisah Rasul pasal 20. Coba kita lihat ayat ini ya, ayat 24. Kisah pasal 20 ayat 24. Ini Paulus seperti semut yang kita belajar. Coba kita sama-sama baca ayat ini ya. Kisah pasal 20 ayat 24. 1, 2, dan 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Anda lihat dari yang namanya Paulus. Dari ayat ini kita belajar
Paulus itu adalah seorang yang punya tujuan, bukan hanya punya tujuan hidup, punya fokus kepada tujuan hidupnya. Apa tujuannya? Bahkan sampai dikatakan dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir apa? Menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku. Bagi Paulus, dia terus bergerak pada rencana Tuhan. Dia terus bergerak pada agenda Tuhan. Paulus berusaha menyelesaikan kasih karunia Allah yang dia tugaskan dalam hidupnya. Itulah memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada banyak orang. Kita sama-sama tahu dalam tugas pelayanannya Paulus memberitakan Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah itu ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Paulus pernah dilempari batu, dirajam hampir mati. Paulus dihina, Paulus dipenjarakan, itu masalah. Masalah-masalah, kesulitan-kesulitan, rintangan-rintangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus itu bukan masalah yang remeh, bukan masalah yang ringan, masalah yang besar-besar, masalah yang berat-berat yang dihadapi. Pernah karam kapal, pernah 3 hari 3 malam terkatung-katung di lautan. Untuk apa Paulus sampai mengalami kesulitan yang besar seperti itu? Untuk menyelesaikan agenda Tuhan. Ini orang yang bernama Paulus, dia terus bergerak pada rencana Tuhan, bergerak menyelesaikan agenda Tuhan. Saya ingin dalam roh kita bisa menangkap dalam kehidupan kita bahwa Tuhan punya agenda dalam hidup kita. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Dan Tuhan ingin kita mencapai rencana itu. Saya pikir secara hati saya berkata pada saudara, akan sedih hati Tuhan, menangis hati Tuhan melihat setiap kita anak-anaknya gagal gitu ya, gagal mencapai atau yang Tuhan sediakan buat kita nggak bisa mengarah ke sana. Ingat, yang Tuhan sediakan buat kita rencana yang terindah buat kita. Alkitab katakan bahwa masa depan yang penuh pengharapan itu yang Tuhan rencanakan buat kita. Sedih hati Tuhan, ternyata kita gak bisa mencapai pada rencana itu, gagal. Kenapa? Mudah dihentikan oleh masalah. Saudara percaya begini, setiap masalah pasti ada jalan keluar. Ada satu ayat yang sangat kita hafal, 1 Korintus 10 ayat 13. Bahwa ketika kita hadapi masalah, kita merasa gak mampu lagi, disitulah kasih setia Tuhan dinyatakan. Tuhan pasti memberikan jalan keluar kepada kita. Mari kita belajar dari firman Allah ini. Yang penting kita belajar punya mentalitas fokus mencapai sasaran tujuan kita. Jangan mudah dihentikan oleh kesukaran di depan kita. Karena setiap kesukaran, setiap masalah Tuhan pasti memberikan jalan keluar kepada setiap kita. Mari kita belajar dari firman Allah ini. Kalau kita belajar dari kisah-kisah Alkitab, saudara ya, misalnya Daniel. Dia itu ada satu larangan keras. Kalau sampai dia melanggar, dia masuk gua singa. Di setting seperti itu Daniel, bahwa kalau dia tetap beribadah kepada Allahnya. Anda ingat cerita itu kan? Kalau Daniel dia tetap menyembah Tuhan Allahnya, berdoa kepada Tuhan Allahnya. Ada satu setting acara dari orang yang jahat, orang-orang yang memusuhi dia, ya, yang menghasut raja. Kalau sampai Daniel tetap berdoa menyembah Allahnya, dia akan dijebloskan, dimasukkan dalam gua singa. Itu ancamannya, itu pidananya. Tapi tahukah Anda, apakah Daniel lalu terhenti langkahnya, tidak menyembah kepada Tuhan Allahnya? Tujuan Daniel adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang terjadi? Daniel gak bisa dihentikan langkahnya meskipun masuk gua singa. Anda belajar ya, kalau orang percaya dia tidak menyerah dengan masalahnya, maka masalah itu yang menyerah pada dia. Daniel gak menyerah pada gua singa yang menyerah pada dia. Singa gak bisa makan Daniel, singa gak bisa telan Daniel. Saya berdoa pagi ini dalam nama Yesus, bukan masalah yang menelan saudara, saudara yang menelan masalahmu. Selama kita tidak bisa dihentikan menyerah dengan masalah kita, saya percaya masalah kita pasti ada jalan keluar diberikan oleh Tuhan. Mari belajar yang pertama, fokus kepada tujuan. Dan tujuan kita cuma satu, tetap percaya pada Tuhan. Jangan sampai halangan itu membuat kita tinggalkan Tuhan. Hari ini saudara yang mulai berpikir Tuhan lupa sama saudara. Hari ini saudara yang mulai salah paham dengan Tuhan, dengan apa yang kau hadapi. Engkau berkata Tuhan udah gak sayang lagi dalam hidupku. Kenapa aku berdoa Tuhan gak kabulkan doaku. Saudara percaya rencana Tuhan itu kebaikan buat setiap kita. Walaupun kadang kita gak bisa nangkep.
Kita seringkali salah paham dengan Tuhan. Hari ini apapun halangan rintangan yang kita hadapi, kita mesti percaya dalam nama Yesus. Tuhan mau kita fokus kepada tujuan kita. Apapun rintangan yang ada hari ini, Tuhan pasti berikan kemenangan. Yang kedua dengan cepat saudara ya, apa yang kita belajar dari binatang yang kecil dan lemah ini. Tapi Tuhan suruh kita berguru kepada dia. Semut itu punya disiplin diri yang tinggi. Mungkin langsung saja kita baca di Amsal pasal 30 ini saudara ya. Di ayat yang ke-25 ini. Coba sama-sama kita baca ayat ini Amsal 30 ayat 25. Saudara kelihatan ya di screen saudara 1, 2, dan 3. Semut bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Di ayat yang sebelumnya kita baca bahwa semut itu meskipun tidak ada pemimpinnya, gak ada rajanya yang kasih komando dia, gak ada penguasa yang memerintahkan dia. Tetapi semut itu punya disiplin diri yang tinggi. Di musim panas saudara ya, dia mengumpulkan makanan. Di musim panen dia kumpulkan makanan di lumbungnya. Sehingga ketika musim dingin tiba, musim penghujan tiba, dia gak bisa keluar. Ingat, semut itu binatang yang lemah, gak punya kekuatan. Kalau di musim dingin atau musim hujan dia keluar, dia kena air, dia kena musim dingin, kena salju, dia bisa mati. Dia gak boleh keluar. Tetapi semut ini punya disiplin diri yang tinggi dalam dirinya. Saya pakai kata disiplin diri yang kuat dalam dirinya. Ketika pokoknya musim panen, musim panas, dia disiplin dalam dirinya. Makanan dia kumpulkan terus. Dia bawa terus makanan di lumbungnya. Terus dia bawa. Ada makanan dia bawa ke lumbungnya. Begitu musim dingin tiba, dia gak kemana-mana. Tetap tenang tinggal di sarangnya. Binatang yang lain kekurangan makanan, dia tidak. Dia nyaman-nyaman saja di situ. Yang lain mengalami kesukaran, dia tenang di situ. Kenapa? Karena punya disiplin diri. Nah ini yang kita mau belajar saudara ya. Di tengah-tengah yang Alkitab katakan 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-1. Ini bukan ramalan tetapi memang firman Tuhan katakan bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kapan hari terakhir? Masa sekarang. Ya, masa sekarang akan datang masa yang sukar. Nah justru di masa-masa yang situasi seperti ini Tuhan dorong kita, Tuhan suruh kita untuk belajar dari binatang kecil yang lemah tetapi punya mentalitas disiplin yang tinggi dalam dirinya. Saya mau kaitkan disiplin dalam diri semut ini yang ada dalam dirinya itu. Saya kaitkan dengan tingkat kematangan kedewasaan rohani kita. Semut itu gak ada yang nyuruh loh. Itu penting poin catatan ini. Gak ada pemimpinnya yang perintahkan dia, tegur dia. Ayo kumpulin makanan di musim panas, masuk ke dalam lumbung. Gak ada. Itu dengan sendirinya disiplin muncul dari dalam dirinya. Harusnya seperti itulah anak-anak Tuhan. Harusnya seperti itulah kita orang Kristen. Yang saya kaitkan dengan tingkat kematangan rohani. Tahukah saudara apa yang menjadi ukuran, yang menjadi parameter kedewasaan rohani? Tahukah saudara apa sih yang menjadi ciri parameter seseorang Kristen itu disebut dewasa rohani? Kematangan rohani seseorang Kristen itu parameternya di mana? Menurut saya, kalau saya renungkan ini, parameter dari kedewasaan rohani seorang Kristen itu adalah berkurangnya disiplin dari luar karena bertumbuhnya disiplin dari dalam hatinya sendiri. Saya ulang, ini penting catat saudara ya. Apa sih parameter dari kematangan kedewasaan rohani seorang Kristen? Berkurangnya disiplin dari luar karena bertumbuhnya disiplin dari dalam hatinya, dari dalam dirinya sendiri. Coba bayangkan kalau Anda adalah orang Kristen yang sudah lama. Jadi sebetulnya begini saudara ya. Kedewasaan atau kematangan rohani seorang Kristen itu parameternya diukurnya dari bukan berapa lama dia jadi orang Kristen. Meskipun orang Kristen sudah puluhan tahun jadi Kristen, belum tentu dia dewasa rohani loh. Ukuran kedewasaan rohani bukan berapa lamanya jadi orang Kristen. Bukan karena dia rajin tiap minggu datang ke gereja. Bukan itu parameternya. Apa parameter kedewasaan kematangan rohani? Itu tadi yang saya katakan.
Ya, berkurangnya disiplin dari luar, bertumbuhnya kedisiplinan dalam hati sendiri. Saya kasih contoh yang paling gampang, saudara ya. Di masa-masa pandemi ini, apalagi Omikron mulai agak merajalela, agak bergerak gitu di provinsi-provinsi kota-kota di Indonesia. Kayaknya ada banyak sekolah mulai daring, termasuk sekolah anak kecil saya yang paling kecil. Anak kecil saya kelas 3 SD, kembali daring saudara ya. Kembali lewat Zoom meeting. Saya perhatikan dan memang seperti itu baik. Itu peraturan sekolah yang menuntut disiplin buat anak kita. Setiap kali, karena sekolah anak saya sekolah Kristen, sebelum memulai pelajaran ada yang namanya ibadah pagi dulu, kayak kita pagi ini. Ya, nah dalam setiap ibadah pagi, ya anak saya mesti nulis dulu, ya apa namanya ayat yang merenungkan firman di Zoom itu siapa, apa ayatnya, lalu catat tema judulnya apa, lalu pembicara firman siapa, nyatet tiap hari Senin sampai hari Minggu. Nanti setelah dicatat semua ya ayatnya apa, tema apa, judulnya apa, begitu pembicaranya siapa, itu disuruh foto tiap hari. Difoto, lalu dikirim pada hari Minggu siang. Jadi termasuk ibadah di gereja sekolah minggu lewat YouTube juga foto. Lalu kirim ke gurunya, guru agama Kristen. Tujuannya apa? Ini peraturan sekolah yang mendisiplin anak supaya anak tekun dalam ibadah, gak boleh bolong dalam ibadah. Secara kanak-kanak, anak-anak kecil itu bagus. Tapi saya mau kasih tahu, itu namanya disiplin dari luar. Masa iya kita orang Kristen yang sudah dewasa kayak kita, setiap ibadah kita mesti lapor sama pendeta. Pendeta ini ayatnya pendeta, saya udah ibadah. Tadi temanya ini, pendeta tadi bicara ini. Setiap kita ibadah kita kasih tahu kepada orang. Itu namanya disiplin dari luar. Apakah kita baru bertobat? Saya terangkan lagi, apakah kita baru berubah haluan kehidupan kita setelah orang koreksi hidup kita? Apakah kita baru sadar, oh iya ya perbuatanku ini salah, aku tidak benar, aku sudah menipu orang, aku sudah berbuat dosa kepada Tuhan. Ketika orang menasehati kita, kita baru sadar gitu. Oh langkahku salah, langkah kita baru sadar terhenti, kita keliru ketika orang tegur kita, ketika orang nasihati kita. Itu namanya kekristenan kita, disiplinnya masih disiplin dari luar. Tunggu orang tegur kita, tunggu orang koreksi kita. Kalau kekristenan kita ternyata kita berubah, kita terkoreksi, kita termotivasi doa pagi. Itu karena dengar orang ngomong, dengar nasihat orang, termotivasi dari luar, saudara, dari luar kita, dari seseorang. Itu namanya maafkan kata, kita belum dewasa. Itu namanya kita belum matang secara rohani. Dari kedisiplinannya udah ketahuan. Makanya saya kaitkan semut itu punya disiplin yang tinggi di dalam dirinya. Gak ada yang ngomongin dia. Pemimpin gak kasih komando dia. Tapi begitu lihat makanan di musim panen, dia kumpulkan di lumbung terus. Itu dewasa secara kekristenan seperti itu. Ya. Saya tunjukkan satu ayat sama saudara. Lihat dalam Mazmur pasal 42 di ayat yang ke-6 saudara ya. Lihat Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6. Tolong multimedia tampilkan ayat ini, saya bacakan ya. Atau sama-sama kita baca boleh ya. Mazmur 42 ayat yang ke-6. Satu ayat yang ke-7 saudara ya. Ini beda-beda ya. Kalau di manual berarti ayat yang ke-6, digital ayat ke-7. Jadi saudara gak usah tanya, salah ayatnya pendeta. Ini digital sama manual saja, beda. Tapi ayatnya seperti ini bunyinya. Sama-sama kita baca. 2, 3. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dan gunung Misar. Yang saya maksudkan bukan ayat ini. Coba naik ayat di atasnya, tolong multimedia. Yang ayat ke-6 berarti. Nah ini maksud saya saudara ya. Jadi ternyata multimedia salah paham juga sama saya. Ayat yang ke-6 ini maksud saya. Sama-sama kita baca. Mazmur 42 ayat yang ke-6. 1, 2, dan 3. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya
penolongku dan Allahku. Allahku. Nanti tolong di rumah Anda baca ayat ini secara lengkap, Mazmur 42. Ini tentang Korah. Ya, Korah lagi tertekan, hatinya gundah gulana. Banyak orang menghina dia. Di mana Allahmu? Dalam kesesakannya, dalam kesengsaraannya, dalam penderitaan yang dihadapi sama Korah. Tidak ada orang yang tolong dia. Saudara, ini penting. Ini penting. Apa sih yang saya mau sampaikan sama saudara lewat Mazmur 42 ayat yang ke-6 ini? Saya mau kasih tahu begini. Ada satu titik, ada satu waktu dalam kehidupan kita, ketika kita hadapi kesukaran, ketika kita hadapi masalah, itu orang gak bisa tolong kita. Orang udah habis kata menasehati kita. Ada satu titik dalam kehidupan kita, gak ada seorang pun di luar kita, termasuk pendeta kita, yang bisa kasih kekuatan dalam diri kita. Ada satu titik kita alami seperti itu. Nah, belajarlah, orang yang dewasa itu punya kematangan dalam dirinya, disiplin dalam diri. Disiplin dalam diri maksudnya bagaimana? Lihat ayat ini. Ketika Korah, satu titik dia lemah, gak ada orang kasih kekuatan sama dia. Dia berkata pada dirinya sendiri, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dari diri dia ngomong, ya. Dan gelisah dalam diriku. Lalu dia berkata begini sama dirinya, sama rohnya, berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini orang yang matang rohaninya. Ini ciri parameter orang yang dewasa secara rohani. Dia bisa ngomongin dirinya sendiri yang lagi lemah, yang lagi mulai ngomel. Bersyukurlah kepada Allah, berharaplah kepada Allah. Bukan orang yang ngomongin dia, bukan orang yang nasihati dia. Dia ngomong sama dirinya sendiri. Ini persis seperti kisahnya Daud ketika di tanah Filistin. Ketika dia membelot dari Saul, dia ikut Raja Akis jadi tentara bayaran. Ketika mau perang lawan yang namanya Israel, lalu kemudian tentara-tentara Raja Akis orang Filistin berkata, jangan ajak Daud dan 600 orangnya ikut perang sama kita. Kita perang lawan Israel, lawan Saul. Nanti jangan-jangan dia berubah pikiran, dia bela Saul, dia serang kita dari belakang, habis kita. Lalu Daud disuruh pulang. Karena sama Akis, Daud dan 600 tentaranya dikasih tempat yang namanya Ziklag. Ada masih ingat cerita itu? Ketika dia balik ke Ziklag dengan 600 orang tentaranya itu, apa yang terjadi? Ziklag itu rumah-rumah mereka udah angus. Istri mereka ditawan, anak mereka semuanya ditawan, saudara ya. Termasuk istri anak Daud. Kalau kita baca ayat ini, mungkin coba tolong saya bukakan 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Langsung saya tembak di sini, saudara, menukik pada inti persoalan. Ayat yang ke-6, baik saya baca ya. Dan Daud sangat terjepit. Ya, terjepit berarti memang udah under stress. Masalahnya begitu berat. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Yang dimaksud rakyat itu adalah 600 orang yang bersama dengan dia. Keluaran gua Adulam. Mau lempari, 600 orang mau lempar Daud sama batu. Coba Anda pikirkan, Daud seorang diri dilempar 600 orang sama batu. Apa enggak benjut, apa enggak hancur jadi bakso, saudara ya. 600 orang lempar batu sama dia maunya, karena marah terjepit. Mereka terjepit, Daud juga terjepit loh. Seluruh rakyat dikatakan telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi lihat ayat ini. Mari kita sama-sama kata baca tetapi ini ya, baca kata tetapi 2, 3. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ketika 600 orang itu mau melempari dengan dia batu, di ayat atasnya mereka semua nangis sekuat tenaga dengan suara nyaring. Bukan nyanyi dengan nyaring, tapi nangis dengan nyaring sampai gak bisa nangis lagi. Maksudnya apa? Udah kehilangan kekuatan untuk nangis. Udah capek nangis karena pedih. Istri ditawan, anak semua ditawan, harta benda ditawan, rumah hangus terbakar. Lalu Daud dimusuhi sama 600 orang mau dilempar sama batu. Wah, ini kan berat. Istri ditawan, anak ditawan, sekarang 600 orang berbalik mau hancurkan dia. Tapi kita belajar di sini dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya. Bukan orang lain, ya, bukan nabi lain.
Dia berkata kepada dirinya sendiri. Kita lihat di sini. Ini loh parameter kedewasaan. Saya berharap mentalitas ini ada pada kita. Ini ciri-ciri orang dewasa matang rohani. Ketika kita dalam masalah, gak nunggu orang nasihati kita. Firman yang ada dalam diri kita tuh berbicara. Hei, atau diri kita ngomong sama roh kita. Kuat, kamu jangan lemah. Jangan mudah dihentikan oleh masalah. Fokus kepada tujuan, jangan menyerah. Berdoa pada Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Maunya setan kita akan lemah. Pernah gak Anda punya kerinduan mau berdoa? Kerinduan berdoa saja gak cukup buat kita ngalami Tuhan. Rindu ngalami Tuhan itu gak cukup buat kita mengalami Tuhan sungguh-sungguh. Setan gak ingin kita ngalami Tuhan. Setan gak ingin Anda ngalami perjumpaan dengan dia. Makanya sekarang jangan mau dihentikan oleh apapun juga. Meskipun masalahmu besar atau berat, tetap fokus pada tujuan. Berkata pada dirimu, aku mesti kuat. Tuhan pasti kasih jalan keluar. Tuhan pasti kasih pertolongan. Saya percaya ketika Anda selalu mau datang pada Tuhan, setan gak bisa halangi. Tiap hari Anda bangun dan berdoa kepada Tuhan. Saya percaya doa kita gak pernah sia-sia. Doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Doa kita akan melahirkan perkara-perkara yang besar. Doa yang Anda naikkan kepada Tuhan pagi ini, itu akan membawa saudara mengalami breakthrough, terobosan yang luar biasa. Dua hal kita belajar dari semut. Yang terakhir ini penting, disiplin muncul dari diri. Setan gak bisa hentikan kita, roh kita makin kuat. Kalau hari ini Anda lemah, ngomong sama rohmu, aku mesti kuat. Pertolonganku datang daripada Tuhan.